Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deddy Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya, kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam. Bener juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwek atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen cyanida. Akibatnya kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.